Perkenalkan, nama saya Aziz Ali. Saya dari LPTK Universitas Tidar akan melakukan pembelajaran di SMP PGRI Puring, Kabupaten Kebumen dengan materi pesawat sederhana. Subbabnya adalah tuas atau pengungkit. Selamat menyaksikan. Gerak, depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kabarnya semuanya baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, ya Mas Aryawe, silakan. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini lancar, tidak ada gangguan sampai pulang sekolah ya nanti ya. Amin. Ya, itu berikutnya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas maksudnya di sini adalah nanti ketika pembelajaran itu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, 1, tidak boleh berisik. Ada lagi nggak? Yang 2, apa lagi? Jangan ngobrol, boleh. Yang 3, tidak boleh bermain, jangan usir, apa lagi? Jangan bertengkar, lagi belajar masa bertengkar ya. Jangan makan, ya boleh. Jadi ketika lagi belajar harus fokus. Kalau minum boleh nggak? Boleh. Tapi kalau makan tidak boleh. Gitu. Terus untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tuas atau pengungkit. Atau yang di sini adalah pesawat sederhana. Nanti pesawat sederhana itu banyak. Salah satunya nanti ada tuas atau pengungkit, ada katrol, ada banyak nanti. Ini fungsinya untuk membantu manusia biar lebih mudah ketika bekerja. Yang kemarin berarti kita belajar sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu yang dikeluarkan manusia biar manusia itu di dalam tubuhnya itu bersih. Contohnya kemarin lewat paru-paru, kulit, ginjal, sama hati. Sekarang kita belajar pesawat sederhana. Salah satunya adalah tentang pengungkit yang paling gampang atau tuas. Pelajarannya di sini, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pengungkit. Kedua, peserta didik dapat menggolongkan benda di sekitar dalam jenis-jenis pengungkit. Yang nomor 3, peserta didik dapat menentukan titik kuasa, titik tumbuh, dan titik beban pada pengungkit. Nomor 4, peserta didik dapat menentukan jenis pengungkit yang dapat digunakan untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pak Guru mau nanya, ini kan ada permasalahan ya, ada permain joget-joget. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Siapakah yang masih ingat ketika kita kecil bermain joget-joget? Kenapa bermainnya harus 2 orang? Siapa yang mau jawab? Karena hanya muat untuk 2 orang. Karena muat untuk 2 orang. Ada lagi? Karena jika 1 orang beratnya maka tidak ada berat lawannya. Oh, tidak ada berat lawannya. Ya, boleh lah. Yang kedua, bagaimana jika teman kalian maju dan mundur dari posisi semula? Apakah yang akan terjadi? Jadi kalau temanmu ada yang maju di sini, yang ini seperti apa? Kalau ini mundur, jawabannya seperti apa? Ada yang menjawab? Ya, Mas Kenzi dulu. Tidak seimbang. Ada lagi? Rasakan? Yang perempuan Yang perempuan jundal. Yang perempuan jundal. Ya,
Jadi kalau kita belajar seperti ini, nanti kita tahu, oh apa yang harus aku lakukan ketika aku mengalami masalah seperti ini. Contohnya, ketika ada mobil jatuh ke jurang, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu lihat saja, divideokan, diviralkan, atau enggak kamu pakai tali, ditali dari bawah terus ditarik, atau enggak manggil pemadam kebakaran, nanti suruh ngambil pakai ditarik. Jadi kamu pakai buaya apa ditarik, apa pakai apa biar caranya biar naik ke atas. Itu nanti anak belajar ini pengalaman kamu bertambah, oh nanti kalau ada seperti ini apa yang harus aku lakukan. Sebelum memulai pembelajaran ke materi, kita akan melakukan pretest. Nah, kamu udah pernah belajar seperti ini atau belum? Atau pemahaman kamu seperti ini udah belum? Ya, kita akan mulai pretest dengan menggunakan kuisi. Nomor 1. Tuas dibagi menjadi 1, 3, 2, atau 4. Tulis jawabannya apa. Nanti kita koreksi ketika udah selesai sampai 10 soal, kita koreksi kamu dapat nilai berapa. Sudah? Sudah semuanya? Nomor 2. Semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan semua peralatan yang sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Sudah? Ini untuk mengetahui kamu sudah di rumah belajar atau belum. Ya, sudah ya? Nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk jenis pesawat sederhana adalah yang bukan pesawat sederhana. Contohnya apa? Yang bukan tuas, roda berporos, katrol, atau roda berputar. Sudah? Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Nomor berikutnya, nomor berapa berikutnya? Berikutnya, alat yang menggunakan prinsip tuas jenis kedua. Contohnya pisau, gunting, roda, pembuka tutup botol. Jenis kedua, kan ada 3 jenis. Jenis kedua. Sudah? Nanti kita koreksi ya, sekalian jawabannya nilainya berapa. Soalnya cuma 10 nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau soalnya 100 pusing. Sabun? Ya, nomor berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi pesawat sederhana, yang bukan fungsi pesawat sederhana. Ada memperkecil usaha, mempercepat pekerjaan, mempermudah melakukan kerja, memperbesar usaha. Kira-kira jawabannya apa? Ini masih pengetahuan awal, jadi biar kamu nanti ketika pembelajaran, saya sudah tahu jawabannya yang tadi. Sudah? Lanjut. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan dengan beban 50 cm. Maka gaya yang diperlukan adalah
150, 200, 167, apa 250? Kira-kira jawabannya berapa? Kira-kira ini pakai ilmu ngira-ngira dulu. Sambut. Nah, sekarang bawahnya. Panjang telapak kaki 20 cm, telapak kakinya 20 cm. Panjang betisnya 40 cm. Jika berat badan 600 Newton, berapakah gaya ototnya? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira saja. Karena kan kita belum belajar. Kira-kira jawabannya berapa? Sudah? Ya, sekarang kita lihat nilainya paling banyak siapa yang sudah belajar di rumah. Lanjut. Gambar berikut ini yang tidak menggunakan prinsip pengungkit yang tidak. Ini ada otot lengan. Yang ini tadi betis bawah. Yang ini apa namanya? Teko. Yang ini tangga berjalan. Kira-kira jawabannya yang mana yang tidak menggunakan prinsip pengungkit? Yang tidak menggunakan. Ini namanya eskavator. Ada berapakah pengungkit pada eskavator ini? Berapa? Diskusi berkelompok, kumpul berkelompok. Kemarin yang sudah dibikin kelompok silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mengerjakan LKPD. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru hari ini akan membagikan LKPD. Nanti kalian mengerjakan tiap kelompok dikerjakan. Nanti Pak Guru akan bagikan kertas sama spidolnya. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Nah, silakan boleh mengerjakan berkelompok, dikerjakan, ditulis, boleh cari di HP, pakai internet. Nanti ada yang menulis. Silakan kalian ditunjuk siapa yang nanti akan presentasi, siapa nanti yang akan kesimpulan, siapa yang menggambar di kertas. Silakan dikasih waktu 20 menit. Nanti yang tulis di ini adalah yang ini. Di sini. Jadi nanti hasil analisis pada ini yang ini nanti ditulis di sana. Terus kan sebutnya contohnya seperti ini jenis 1 seperti titik tumbuhnya di mana, jenis 2 titik tumbuhnya di mana, jenis 3 titik tumbuhnya di mana. Terus identifikasi contoh-contohnya nanti. Contoh jenis 1 contohnya apa aja? Contoh jenis kedua apa? Contoh jenis ketiga apa?
Ya, karena waktunya sudah selesai, nanti perwakilan dari kelompok atau semuanya dari kelompok itu maju ke depan mempresentasikan. Ketika mempresentasikan, yang lain mendengarkan. Ya, kelompok pertama yang maju silakan. Kelompoknya Mas Atan, silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madrid ingin mempresentasikan dan tema pengungkit atau luas. Jenis luasnya yang pertama detik rambut. Jenis yang kedua yaitu tiang. Jenis yang ketiga adalah palu dan jenis keempat di kertas, dan jenis yang kelima adalah gunting. Jenis yang kedua yaitu hand rem, dan jenis ketiga yaitu apong. Jenis ketiga yaitu cangkul. Jenis yang kedua yaitu pinset. Jenis ketiga yaitu sekop. Jadi kesimpulannya adalah pesawat sederhana dapat meringankan pekerjaan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim Kence akan membawakan sebuah presentasi tentang pengungkit atau tuas. Tuas memiliki 3 bagian. Yang pertama titik tungku atau titik fulcrum. Yang kedua titik beban, dan yang ketiga kuasa. Titik kuasa itu. Fungsi tuas adalah yang pertama dapat mempermudah usaha manusia, yang kedua memudahkan manusia mengangkat beban, dan yang ketiga alat pembesar gaya. Jenis-jenis tuas, yang pertama tuas golongan 1, contohnya palu, tang, dan gunting. Yang kedua tuas golongan 2, contohnya pembuka tutup botol, pemecah biji, memotong kertas. Yang ketiga tuas golongan 3, contohnya ada stapler dan inset. Sekian dari kelompok tim Kece. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pelangi akan mempresentasikan tentang pengungkit atau tuas. Nomor 1A, jawabannya kesulitan mencabut paku. Nomor 2B, menggunakan tang. Nomor 3C, termasuk jenis ke-1, tang. Jenis-jenis tuas yaitu jenis pertama yaitu gunting, palu, dan lain-lain. Jenis kedua yaitu tang, pembuka botol, dan lain-lain. Jenis ketiga skop dan cangkul, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu pesawat sederhana dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok Pelangi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang merupakan saya Ibu Arsyad, Akhir DP, Kenzi, Amin, dan juga Askar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengungkit atau tuas. Contoh benda golongan pertama yaitu gunting, linggis, jungkat-jungkit, alat pencabut paku. Contoh benda golongan kedua yaitu
pemecah kemiri, pembuka tutup botol, dan juga gerobak dorong. Contoh benda golongan ketiga yaitu sekop, pinset, stapler. Kesimpulannya yaitu pengungkit atau tuas dapat memudahkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari manusia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata semakin di sini semakin bagus dari yang pertama kemarin sama kedua sekarang lebih bagus lagi tulisannya dan hasilnya ya. Ada peningkatan, berarti nanti kalau semuanya ada pertemuan lagi harus lebih bagus lagi. Tolong di subscribe ya dan klik lonceng notifikasinya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Halo adik-adik, ayo kita bahas bersama-sama mengenai pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Apakah pesawat yang terbang di udara atau pesawat yang terbuat dari kertas yang sering kita jadikan mainan? Untuk bisa menjawabnya, ayo perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar gunting, kemudian ada gambar keranjang belanja, dan gambar pembuka tutup botol. Lalu, apa kaitannya dengan pesawat sederhana? Nah, kita tahu bahwa dengan menggunakan gunting, maka kita akan mampu memotong kertas sesuai dengan ukuran dan bentuk yang kita inginkan. Kemudian, dengan menggunakan keranjang belanja, maka kita akan mampu membawa barang yang berukuran besar, berat, bahkan banyak dengan mudah. Serta dengan pembuka botol, maka kita akan mampu membuka botol dengan mudah. Nah, ketiga alat ini merupakan contoh dari pesawat sederhana. Kenapa? Karena mampu memudahkan kita dalam melakukan sesuatu hal. Bisa kita pastikan bahwa pesawat sederhana itu sama dengan alat bantu. Jadi, dengan adanya pesawat sederhana, maka kita bisa melakukan berbagai aktivitas atau usaha dengan mudah. Dan perlu kita ketahui bahwa pesawat sederhana itu banyak jenisnya, yaitu terdiri dari 4 jenis yang meliputi pengukir atau yang bisa disebut juga dengan tuas, kemudian ada tiang miring, ada roda berpos, dan ada yang namanya katrol. Nah, keempat jenis pesawat sederhana ini tentunya memiliki prinsip kerja yang berbeda satu sama lain. Yuk kita bahas pengukir terlebih dahulu. Bisa dinamakan pengukir tuas karena pengukir bisa digunakan untuk mencabut, mengungkit, atau mengangkat suatu benda. Pengukir ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pengukir jenis pertama, pengukir jenis kedua, dan pengukir jenis ketiga. Yang membedakan di antara ketiganya yaitu letak variasi dari tumpuk, kuasa, dan titik beban. Nah, apa yang dimaksud dengan titik tumpu? Titik tumpu adalah tempat di mana benda tersebut bertumpu atau bisa berputar. Sedangkan yang dimaksud dengan titik beban yaitu adalah berat bendanya. Sedangkan yang dimaksud dengan titik kuasa adalah titik di mana gaya atau kuasa tersebut diberikan. Misalnya ketika kita memegang dan menggerakkan suatu benda. Pada pengukir jenis pertama, yang berada di tengah itu adalah titik tumpu, sehingga titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, gunting ini merupakan salah satu contoh dari pengukir jenis pertama. Bagian yang ada di tengah itu adalah titik tumpu, sedangkan bagian ujung tempat kita memegang atau menggerakkan gunting itu merupakan titik kuasa karena kita memberikan gaya di bagian tersebut. Sedangkan di bagian ujung satunya lagi tempat kita menggunting atau memotong batu, nah inilah yang dinamakan titik beban. Contoh benda lainnya yang termasuk ke dalam pengukir jenis pertama ada jari kuku, ada pisau, dan juga gunting. Sedangkan pada pengukir kedua yang berada di tengah itu adalah titik beban, sehingga titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh dari pengukir kedua yaitu adalah
sedangkan itu botol. Bagian tempat kita memegang atau menggerakkan untuk membuka tutup botol adalah titik kuasa, sedangkan bagian tengah itu adalah titik beban, di mana berat beban ada di bagian tersebut. Sedangkan bagian yang paling ujung tempat meningkatnya tutup botol itu adalah titik pengungkit. Contoh pengungkit kedua ada pemotong kaca dan pemecah kaca genang. Untuk pengungkit jenis ketiga, bagian yang perlu paling tengah itu adalah titik kuasa, sehingga kuasa berada yang beban. Contoh pengungkit ketiga yaitu pinset. Bagian ujung sebelah kiri itu adalah titik pengungkitnya, sedangkan bagian ujung paling kanan itu adalah tempat bergerak tersebut menunggu juga. Dan bagian yang tengah itu adalah titik kuasa, sehingga gaya yang diberikan itu terletak di tengah, sehingga bisa mengangkat atau mengambil bunyi. Contoh lain dari pengungkit ketiga yaitu ada status dan objektif weight. Nah, itulah pembahasan mengenai pengungkit. Untuk pembahasan jenis-jenis pesawat sederhana lainnya bisa ditonton pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Masih ingat atau tidak? Tuas dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lanjut nomor 2. Semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 sudah selesai. Sekarang nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk jenis pesawat sederhana. Yang bukan. Masih ingat atau enggak tadi? Tuas, roda berporos, katrol, sama roda berputar. Dan nanti kita koreksi nilainya tadi meningkat atau tidak. Sudah? Lanjut. Alat yang menggunakan prinsip tuas jenis kedua. Jenis kedua contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi pesawat sederhana. Yang bukan ya, yang bukan. Kira-kira apa? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan dengan beban 50 cm. Maka gaya diperlukan adalah gaya diperlukan kira-kira berapa? Silakan dihitung. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Berikutnya ini ada gambar telapak kaki. Telapak kaki panjangnya 20 cm, panjang betisnya 40 cm. Jika berat badannya 600 Newton, berapakah gaya ototnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Lanjut nomor berikutnya. Gambar berikut ini yang tidak menggunakan prinsip pengungkit, yang bukan pakai pengungkit. Gambar lengan tangan, kaki, ini eskavator sama tangga berjalan. Ditulis namanya. Sudah? Lanjut.
Nomor berikutnya, eskavator ini menggunakan berapa pengungkit? Berapa pengungkit? Ada 1, 3, 2 atau 4? Sudah? Ya. Soal terakhir. Kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan di mana? Kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Silakan ditukar sama temannya. Langsung kita koreksi. Ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai terakhir, kita sudah melakukan pretest, post-test. Sekarang Pak Guru ingin tahu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa saja. Nanti dibacakan masing-masing kelompok, perwakilan kelompok membacakan. Silakan dari kelompok 1, kelompoknya Mas Atan, siapa yang membacakan? Pesawat sederhana meringankan pekerjaan manusia. Yang kelompok 1, yang kelompok 2, kelompoknya Mbak Kuni, siapa yang baca? Dapat nomor muda usaha manusia. Sekarang yang kelompok 3, kelompoknya Mbak Nindi, siapa jawabannya, kesimpulannya? Ya, dapat memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Silakan kelompok 4, kelompoknya Mas Arsyad. Pengungkit atau tuas dapat memudahkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari manusia. Pekerjaan manusia sehari-hari ya. Itu sudah pembelajaran hari ini. Kita belajar dengan lancar, tidak ada gangguan. Ya. Untuk pelajaran berikutnya, kalau kita ketemu lagi pelajaran IPA, pelajaran berikutnya masih dengan pekerjaan atau pelajaran tentang pesawat sederhana. Tapi kita lanjutkan ke selain tuas atau pengungkit. Baru ingin tahu ketika kamu tadi melakukan pembelajaran dari awal sampai terakhir, kira-kira apa yang kalian rasakan? Mendapat ilmu itu yang pertama. Dia mendapatkan ilmu yang belum diketahui. Yang kedua, yang paling menarik dari pembelajaran tadi seperti apa? Yang bagaimana? Bagaimana yang paling menarik pembelajaran yang tadi? Hah? Presentasi. Terus yang ketiga, kenapa harus mempelajari tentang pesawat sederhana, apalagi tentang tuas atau pengungkit? Siapa yang jawab? Karena dapat nomor muda hidup, kata Tarkan, dapat nomor muda hidup agar hidup menjadi tidak ribet, ya tidak ribet, nggak usah banyak pikiran. Ya. Ketika tadi yang paling ketika pembelajaran, ketika mau presentasi atau begini, yang paling susah ya bagian mana? Hah? Oh, yang paling susah adalah kata Kuning yang ketika pretest sama post-testnya mengerjakan soal itu yang paling susah. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Alhamdulillah. Ya, kalau ada salah kata atau dalam pembelajaran kurang, Pak Guru minta maaf. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.